Salam sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada. Apa kabar hari ini? Semoga kita tetap merasakan kasih karunia Tuhan yang selalu menyertai kita. Para pemirsa yang diberkati Tuhan, saat ini saya ingin menyampaikan suatu motivasi di dalam kehidupan kita. Saya ingin menceritakan suatu kisah mengenai kisah Ami. Pada suatu hari yang panas, di tahun 1984, orang-orang di sebuah kota kecil di New Mexico mengawasi saat seorang pelari muda yang kuat mengoperkan obor olimpiade ke pelari berikutnya. Ami yang pada saat itu berusia 9 tahun, dengan keadaannya yang cacat dan bungkuk, Ami telah lama rindu membawa obor itu dalam perjalanannya dari Athena ke Los Angeles. Ketika ia memegang obor yang berat itu, ia harus memegangnya dengan kedua tangannya. Ia tidak memiliki kekuatan maupun ketangkasan pelari yang sebelumnya. Orang banyak meneriakkan kata-kata pembangkit semangat, tetapi hanya sedikit yang menganggap ia dapat menyelesaikan jarak yang harus ditempuhnya. Mereka tidak tahu bahwa Ami sangat ingin menyelesaikan tantangannya ini. Ia menginginkannya lebih dari apapun di dunia ini. Ia dan ibunya telah mengumpulkan uang untuk membayar uang masuk tiket seharga $3.000 dengan berjualan dan mengadakan garage sale di depan halaman rumah mereka. Ami berlatih selama setahun dengan palu seberat 5 kg. Tetapi tidak pernah sekalipun pada tahun itu ia mampu menyelesaikan jarak. Namun demikian, ia tidak pernah berhenti berusaha. Saat orang banyak bersorai-sorai, Ami berlari dengan lambat, namun pasti. Yang mengherankan semua orang, kali ini ia berhasil menyelesaikan jarak yang harus ditempuhnya. Ia telah mengatasi cacat tubuhnya dan melakukan apa yang tampak mustahil. Jadi, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Tekad di dalam diri Ami mengalahkan akan cacat tubuhnya. Ia tidak membiarkan cacat tubuhnya itu untuk menjadi alasan untuk tidak berkembang. Malah sebaliknya, di dalam cacat tubuhnya ia dapat terbang lebih tinggi dan melakukan lebih banyak dari yang dapat dibayangkan oleh orang-orang. Di dalam Tuhan, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin, segalanya mungkin bagi Dia. Kita hanya perlu berlatih untuk berserah kepadanya dan mengizinkan Dia bekerja di dalam diri kita. Lebih banyak dari yang bisa kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Saudaraku, yang dikasihi Tuhan, di dalam Lukas 1 ayat 37 dikatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Percayalah, apapun pergumulan kita, Tuhan sangat mengasihi kita. Dia sangat peduli dengan kita. Tetaplah percaya dan bergantung kepada Tuhan. Kiranya kisah Ami ini dapat menginspirasi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.